Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hey Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku. Tampak di kota ini. Pak, Dokter Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah lukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil. Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita. Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau pakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery! Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, ku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin, apa kau bercanda? Maafkan aku Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku gak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Gak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David gak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dokter Keira, ku dengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik.
Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga Lulu, kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah Keira, aku nggak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa? Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi nggak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku nggak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Steven, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu gak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang gak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang gak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Nggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul. Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emerly, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang. Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu. Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang. Jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan. Sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke. Sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya. Tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu. Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh. Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak haramu itu. Kau lupa sampah ini. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami?
Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hei Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku, itu itu cowok tertampan di kota ini. Pak, Dokter Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Oh, Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah lukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil. Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita. Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau memakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery! Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, aku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin, apa kau bercanda? Maafkan aku, Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku nggak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Nggak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David nggak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dokter Keira, kudengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik. Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga Lulu, kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah Keira, aku nggak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa?
Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi nggak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku nggak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Steven, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu nggak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang nggak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang nggak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Nggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul. Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emily, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang. Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu. Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang. Jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan. Sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke, sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya. Tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu. Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh. Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak harammu itu. Kau lupa sampah ini. Oh. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami? Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hey Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku.
Apa di kota ini? Pak, Dokter Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Oh, Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah melukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil. Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita. Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau pakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery, Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, aku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin. Apa kau bercanda? Maafkan aku, Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku nggak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Nggak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David nggak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dokter Keira, kudengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik. Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga Lulu, kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah, Keira. Aku nggak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa? Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi nggak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku nggak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Stephen, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu nggak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang nggak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang nggak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Nggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul.
Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emerly, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang. Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu. Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang, jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan. Sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke, sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya, tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu. Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh. Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak harammu itu. Kau lupa sampah ini. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami? Karena kau tolak. Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hey Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku, itu... di kota ini. Pak, Dokter Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Oh, Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah lukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil. Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita.
Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau pakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery, Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, ku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin. Apa kau bercanda? Maafkan aku, Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku gak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Gak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David gak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dr. Keira, kudengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik. Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga Lulu, kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah Keira, aku gak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa? Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi gak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku gak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Stephen, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu gak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang gak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang gak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Enggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul. Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emily, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang.
Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu. Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang, jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan, sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke, sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya, tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu. Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh, Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak haramu itu. Kau lupa sampah ini. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami? Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hei Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku. Apa di kota ini? Pak, Dr. Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Oh, Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah lukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil.
Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita. Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau pakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery, Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, aku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin. Apa kau bercanda? Maafkan aku, Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku nggak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Nggak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David nggak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dr. Keira, kudengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik. Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga Lulu, kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah Keira, aku nggak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa? Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi nggak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku nggak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Stephen, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu gak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang gak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang gak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Nggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul. Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emerly, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang. Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu.
Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang. Jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan. Sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke, sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya, tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu. Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja, aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh. Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak haramu itu. Kau lupa sampah ini. Oh. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami? Akhirnya aku hamil. Gak disangka, aku harus rahasiakan masalah sperma Alex yang lemah dan jalani inseminasi buatan tanpa dia ketahui. Hari ini, aku harus rayakan dengannya. Hei Keira. Oh Lulu, akhirnya kau angkat, dengar. Keira? Halo, apa kau bisa dengar aku? Kuharap dia nggak gitu terkejut. Nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan. Cepat telepon aku. Cowok tertampan di kota ini. Pak, Dokter Keira bilang dia mau bicara denganmu. Berdasarkan jadwal ini, tampaknya program ibu sementara Anda sudah berhasil. Kita cuma perlu tanda tangan kontrak. Oh, Pak David. Akan kusiapkan makan malam hari ini dengan sangat romantis. Oh iya. Kau suamiku, dia teman baikku. Kalianlah yang sudah lukai aku. Kau bahkan bukan cewek sebenarnya. Kau nggak bisa hamil. Jadi karena itu kau selingkuh. Lihatlah kau cuma bisa cari uang. Nggak ada yang akan mencintaimu. Lulu, aku gak mau hancurin rumah tanggamu, tapi Alex bilang dia mencintaiku. Kuharap kau bisa merestui kita. Dasar gila, apaan sih kau? Cepat minta maaf dan keluar dari rumahku.
Rumahmu? Akulah yang bayar semua biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Oke, sejujurnya akulah pemilik rumah ini. Aku juga bohong bahwa aku pengangguran. Kau cuma penyewa. Sekarang cepatlah kau keluar dari sini. Kau mau apa lagi? Aku hamil. Kau mau memakai baju kesayanganku. Dan tidur dengan suamiku. Sementara kau tidur dengan teman baikku. Kau bahkan lakukan di ranjangku. Emery, Oh, anakku. Emery, apa kau baik-baik saja? Ayo, aku bawa kau ke rumah sakit. Kau keterlaluan. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kubuat kau menyesal. Aku mau cerai. Gak mungkin. Apa kau bercanda? Maafkan aku, Lulu. Sperma yang kusuntik padamu sebenarnya adalah milik David Carlson, pewaris grup Carlson yang kaya raya. Gimana mungkin? Dia klien penting dari servis ini, tapi spermanya malah tertukar dengan Alex. Sekarang aku akan tanggung jawab atas kesalahan ini. Tanggung jawab? Apa kau akan dipecat? Seandainya hanya semudah itu, aku bisa saja kehilangan surat izin praktek ataupun dipenjara kalau Pak David tuntut klinik ini. Enggak, Keira. Kau sudah susah payah untuk jadi dokter. Kau sudah kuanggap kakakku sejak kau selamatkan aku dari kebakaran di panti asuhan. Aku nggak bisa biarin kau di penjara. Tapi ini salahku. Pak David ini pun sangat berkuasa. Nggak ada yang berani melawannya. Kalau memang Pak David nggak jahat, aku bisa saja lahirkan anak ini. Lagian aku pengen jadi ibu, Keira. Masuklah. Dr. Keira, ku dengar kau mencariku. Iya, Pak David, aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Aku mau beritahu sesuatu tentang inseminasi Anda. Proyeknya berhasil. Akulah ibu sementaranya. Senang bertemu denganmu, Pak David. Aku Lulu. Lulu Bridge. Senang bertemu denganmu, Nona Lulu. Ini asistenku, Stephen. Aku bawa kontraknya. Bacalah kontraknya dengan baik. Kalau sudah siap, hubungi kami. Apa maksudnya sudah siap? Astaga, Lulu. Kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayolah, Keira. Aku nggak akan biarkan karirmu hancur. Kau nggak ngerti. Ibu sementara anaknya harus tinggal bersama dia pada masa kehamilan. Apa? Makanya dia bilang bersiap untuk tinggal bersamanya. Kau juga nggak boleh ketemu anakmu lagi. Itu aturan dalam kontraknya. Astaga. Alex belikan aku banyak hadiah karena hamil anaknya. Jadi nggak ada tempat untuk sampah sepertimu. Aku nggak bisa tetap tinggal di rumah Alex. Aku harus cepat ceraikan dia. Mungkin tinggal bersama Pak David bukanlah ide terburuk. Mungkin kalau aku diskusi dengannya, aku bisa saja besarkan anak itu bersama dia. Pak David, Nona Lulu setuju untuk tinggal denganmu. Jemputlah dia. Oke, aku jemput dia. Aku Lulu. Stephen, aku ikut jemput dia deh. Lulu, hai. Kau harusnya ketuk pintu dulu, tapi biarkan saja. Kau emang cewek dari panti asuhan, tentu nggak ada tata krama. Di mana Alex? Aku mau segera ceraikan dia. Jangan salahkan aku. Kau emang nggak pantas untuk Alex. Dia bisa jadi ayah berkat aku. Jadi salahkan saja dirimu sendiri yang nggak guna. Jadi sekarang ibu sementara yang disewa David ini sedang hamil anaknya Alex. Nggak begitu. Sperma suamimu sebenarnya sudah makin jelek. Jadi spermanya nggak berguna. Aku penasaran gimana reaksi Alex saat tahu bahwa dia mandul. Lulu, aku tahu kau marah, tapi tolong jangan sakiti anakku. Emery, jangan minta maaf pada sampah ini. Dia cuma cewek yang kubuang. Dasar jalang tak berhati. Kau mau bujuk aku balikan, ya kan? Oh iya, kami butuh seorang pembantu. Mungkin kalau kau bersihkan sampah ini, aku bisa saja biarkan kau tetap tinggal. Jangan mimpi. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Setelah kau tanda tangan, aku akan pergi sekarang juga. Apa kau yakin? Kau nggak mau apapun? Kau mau pergi tanpa harta? Dari dulu kau emang gak pernah beri aku uang. Jadi aku gak peduli asalkan bisa campakkan kau. Dasar munafik. Malam ini kau akan jadi gelandangan. Sementara aku akan bawa payung. Kudengar hari ini akan ada hujan. Oke, sudah aku tanda tangan. Kau pergilah ke kamarmu dan ambil barangmu. Jangan harap kau bisa curi barangku. Awalnya aku mau panggil temanku yang jadi pengacara untuk menakutinya. Tapi tampaknya nggak usah. Dia bodoh banget. Tunggu.
Aku mau periksa kopermu untuk pastikan kau nggak curi apapun. Kau nggak pantas sentuh barangku. Tetap saja, aku berhasil sentuh suamimu, iya kan? Berikan ini. Oh, semua cuma sampah. Oh. Seperti dirimu. Oke, kau sudah boleh pergi. Oh, ambil ini untuk pesan taksi. Simpan saja untuk anak harammu itu. Kau lupa sampah ini. Oh. Kukira kau teman baikku dan orang terpentingku. Aku sudah buta. Kau cuma bermimpi. Emang kau pantas berteman dengan kami? Karena kau tolak uangku.